Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi. Mas Murni mengajarkan kepada kita alami berkat kerajaan. Saudara, siapa yang mau? Saya percaya kita mengangkat tangan dan kita berkata, ada mungkin yang berseru dalam hatinya, yes Tuhan, aku mau mengalami berkat kerajaan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan ingin mengalami di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak menentu, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Saudara, kalau engkau yakin Tuhan menawarkan kepada kita, bukankah Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan berikan kelegaan, kelepasan, kemenangan, sukacita. Bahkan Tuhan menawarkan itu yang terbaik. Mari kita baca ayatnya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Saudara, kalau orang-orang yang punya keuntungan, yang katanya punya pengalaman gelap, mengambil keuntungan loba, tetapi saudara, ujung-ujungnya adalah mereka tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik. Yang adalah yang terburuk, yang adalah mungkin adalah saudara pengalaman yang gelap, yang ada mungkin hasilnya adalah pengalaman yang mematikan, saudara. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau akan alami berkat kerajaannya. Saya percaya, bukankah Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kalau berkat kerajaan Tuhan datang, maka menurut Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18, ada dua hal yang kita akan dapatkan. Pertama, ada damai sejahtera seperti sungai yang tak akan kering. Yang kedua, kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah. Yang pertama, ada damai sejahtera yang seperti sungai yang tak pernah kering. Dan yang kedua, kebahagiaanmu berlimpah-limpah. Kalau engkau alami berkat kerajaan, dua hal itu kita akan alami. Mari saudara, lihat di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Damai sejahtera seperti sungai yang tak pernah kering. Saudara, kalau Tuhan berbuat, itu tidak akan pernah kering. Saudara, apapun keadaannya, kalau dunia terbatas, kalau orang-orang sekitar kita mungkin, saudaraku, juga terbatas. Tetapi saya memberitahu, Tuhan kita yang kita sembah tidak terbatas. Dia hebat, Dia dahsyat. Tuhan dapat berbuat apapun buat engkau. Perhatikan, ada satu firman Tuhan, Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-11. Tuhan akan berbuat baik, lebih baik daripada keadaanmu dahulu. Tuhan katanya akan berbuat baik, lebih baik daripada keadaanmu yang lebih dulu. Artinya kalau dulu udah baik, sekarang lebih baik lagi. Kalau dulu mungkin nggak baik, sekarang akan jadi lebih baik lagi. Kalau mungkin dulu buruk, sekarang akan jauh lebih dahsyat lagi. Artinya Tuhan akan buat yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kenapa? Kalau engkau tetap percaya dan tetap tinggal dalam Dia, maka Anda akan mengalami berkat kerajaan. Berkat kerajaan itu apa? Damai sejahtera yang tidak pernah kering seperti sungai. Saudara, karena Tuhan yang akan membuat itu. Semakin baik. Artinya saudara terus menerus Tuhan akan kerjakan. Hari ini saudaraku, jangan pernah saudaraku menjauh dari Tuhan. Katakan, Tuhan, aku buka hatiku, aku mau mengalami berkat kerajaan. Kalau aku mengalami berkat kerajaan, saya percaya ada damai sejahtera seperti sungai yang terus mengalir, yang tidak pernah kering, akan memberkati saudara. Yang kedua, saudara, akan ada kebahagiaanmu berlimpah-limpah kalau engkau terus mengalami berkat kerajaan. Sebab itu, kalau engkau belum lihat jawaban, kalau engkau belum lihat kemenangan, kalau engkau belum lihat doamu, saudaraku, menghasilkan mujizat, kalau engkau belum lihat terang, tetaplah saudaraku percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Alamilah berkat kerajaannya. Saudara perhatikan, Yeskiel 36 ayat yang ke-33 dan 35 berkata demikian. Saudara, kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Katanya kita akan ditahirkan kembali. Saudara, berkat yang luar biasa. Berkat kerajaan adalah saudara yang tadinya tidak layak, dosa, kotor, sudah ditahirkan. Sehingga kalau engkau sudah tahir, seperti orang yang dipulihkan, diberkati, dan mengalami terobosan-terobosan surga. Yang kedua, katanya dikatakan saudara, seperti kota yang dibangun lagi, seperti dibangun lagi kota-kota yang didiami. Dulu kota-kota itu sunyi, nggak ada orang. Saudara, kota mati. Tetapi kalau engkau mengalami berkat kerajaan, Tuhan akan bangun keadaanmu. Orang-orang meninggalkan engkau, orang-orang mengatakan engkau menjadi orang-orang yang paling sial, paling malang. Jangan pernah saudaraku percaya itu. Karena Tuhan akan bangun kembali hidupmu, Tuhan akan bangun kembali usahamu, Tuhan akan bangun kembali pelayananmu, Tuhan akan bangun kembali masa depan.
depanmu. Sehingga orang-orang akan mendiam di sekitarmu, akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau akan seperti kota-kota yang didiami kembali. Ada kemuliaan. Orang akan berkata, wah ternyata engkau hebat. Ternyata engkau orang-orang yang paling beruntung. Ternyata engkau orang paling diberkati. Kenapa? Karena itulah ketika kita alami berkat kerajaan. Yang berikutnya, ketika kita ada di dalam Tuhan mengalami berkat kerajaan, saudara, Tuhan berkata di dalam Yeskiel 36 tadi, ayat 33 dan 35, dikatakan tanah yang tandus, saudara, itu akan diubah sama Tuhan menjadi seperti Taman Eden lagi. Wow, dahsyat. Saudara, keadaan-keadaan yang kering, engkau kekeringan berkat, engkau tidak mengalami, engkau seperti hidupnya pas-pasan, banyak pengeluaran yang tidak pernah engkau tahu bagaimana caranya engkau bisa keluarkan itu, berkat-berkat itu. Tuhan akan buat, saudaraku. Ada sesuatu yang luar biasa. Kalau Taman Eden artinya semua serba ada. Seperti waktu Tuhan menyediakan kepada Adam dan Hawa. Tuhan akan buat kepada saudara. Waktu engkau tetap melekat sama Tuhan. Alami berkat kerajaan itu, saudara. Maka saya percaya hidupmu akan ditahirkan kembali. Oh, keadaanmu akan dibangun kembali seperti kota-kota yang gak pernah didiami lagi. Dan yang terakhir bahwa Tuhan akan mengubah keadaan-keadaanmu yang tandus, yang gersang sekalipun akan Tuhan berkati. Kalau dalam dunia, saudara, kelihatannya damai tetapi gersang. Tetapi kalau di dalam Tuhan terbalik, kelihatannya gersang tetapi berakhir dengan damai. Mana yang kau mau pilih? Mau kelihatannya damai tetapi endingnya gersang, atau justru kelihatan sekarang gersang, susah, sulit, menderita, tetapi akan berakhir dengan damai. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membuat seperti Taman Eden lagi. Percayalah, engkau akan hidup tidak berkekurangan. Engkau akan melihat ada banyak pelawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Alamilah berkat kerajaan pagi ini. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.